Shalom semuanya, shalom sahabat-sahabat Yud. Kita memuji kemuliaan nama Tuhan. Cinta
kembali kita bertemu di semua teman-teman Star Youth Community. Dan sore hari ini, yuk sama-sama kita kembali mau belajar sesuatu dari Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Allah Bapa yang baik, kami sangat bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang sangat luar biasa baik ya Tuhan Yesus. Dan sore hari ini kami semua teman-teman Star Youth Community dan teman-teman yang menonton channel melalui YouTube ini Tuhan Yesus, kami mau belajar sesuatu. Dan kami tahu bahwa secara manusia kami tidak mampu, secara manusia kami tidak kuat, tetapi kami percaya tangan-Mu selalu yang memberikan kekuatan baru setiap hari kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekali lagi Engkau buka setiap wacana kami, buka pemikiran kami, buka setiap hati kami Tuhan, agar kami dapat menerima firman-Mu dengan hikmat yang luar biasa daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Semua ini kami serahkan hanya di dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama kita mengatakan amin, 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 amin. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Dan senang kembali bersama dengan teman-teman di sini, bersama Star Youth Community. Dan sore hari ini kita mau sharekan sesuatu yang mana ini masih dalam setiap kehidupan kita sehari-hari, ya, setiap kehidupan kita sehari-hari, yaitu kita mau bicara tentang suatu kekhawatiran. Tetapi yang kita mau sharekan di sini adalah bebas dari kekhawatiran, gitu kan? Bebas dari kekhawatiran, karena kita tahu bahwa akhir-akhir ini dengan kondisi yang saat ini pandemi masih berjalan, tetapi kita percaya bahwa setiap anak-anak Tuhan itu selalu mempunyai jalan keluar, tentunya jalan keluar bersama dengan Tuhan. Haleluya. Dan sekali lagi, kembali lagi diingatkan, yuk teman-teman muda yang belum vaksin ya, jangan lupa vaksin. Dan karena itu merupakan program pemerintah, dan juga biar kita juga bisa semua sehat, dan kita bisa cepat-cepat bisa onsite, kita bisa beribadah sama-sama, jadinya kan kita bisa bertemu satu dengan yang lainnya. Kita balik lagi seperti yang tadi, bebas dari kekhawatiran. Nah, masalah COVID-19 juga, itu kan juga khawatir ya. Ini mau bagaimana ya, mau ke mall susah, mau ini susah, mau ketemu hangout, nongki dengan teman-teman susah ya. Tetapi kita percaya bahwa kalau kita terlalu khawatir dengan itu, akhirnya kita akan menghambat social life kita di luar. Tetapi bawa tenang aja, bawa santai saja, tetapi tetap jaga semua prokes yang ada. Oke, itu. Dan yuk sama-sama kita mau buka di Matius 6 ayat yang ke-25 sampai dengan yang ke-34. Ya, oke. Di situ dikatakan mengenai hal kekhawatiran. Ya. It's all about worry. Ya. Oke. Yuk. Sudah dapat semuanya? Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu dan akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, dan tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung itu? Ayat 27, bukankah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian?
Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandan rumput di ladang, dan hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Ayat 31. Sebab janganlah kamu khawatir akan berkata, apakah yang akan kamu makan, apakah yang akan kamu minum, apakah yang akan kamu pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat terakhir, 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Oke, ya. Jadi di sini dikatakan mengenai hal kekhawatiran, ya, kekhawatiran, dan kekhawatiran itu adalah merupakan suatu bagian dari hidup kita, dari hidup teman-teman, dari hidup siapapun, mau itu dari golongan presiden, wakil presiden, menteri, lurah, kemudian pendeta, apapun itu, petani. Kekhawatiran itu milik bisa ada dalam pribadi kita masing-masing. Tetapi memang itu bagian dari hidup. Tetapi jangan itu dijadikan sebagai gaya hidup, ya. Jangan itu dijadikan sebagai gaya hidup. Kalau itu kekhawatiran akhirnya dijadikan gaya hidup, akhirnya yang rugi teman-teman sendiri. Lakukan ini takut. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini, keluar rumah takut, ini takut, mau bekerja takut. Memang ada pada saat beberapa bulan yang lalu memang ada pengetatan soal masalah itu. Tetapi itu bagian dari hidup, itu bagian dari dinamika hidup kita, teman-teman dan saya. Tetapi itu jangan dijadikan sebagai suatu gaya hidup yang akhirnya itu mempengaruhi social life kita. Kita susah mau interaktif dengan gereja, kita mau sulit untuk interaktif dengan di marketplace. Akhirnya ketakutan itu akhirnya menjadi menaungi hidup kita. Bahkan parahnya lagi, ada beberapa quote yang teman yang saya yang saya kenal itu akhirnya menjadikan suatu kayak gaya hidup gitu. Apa-apa takut, ini takut. Khawatir. Gitu kan. Nah, jadi kekhawatiran adalah bagian dari hidup. Tetapi ingat, itu bukan menjadi suatu gaya hidup, ya. Dan saya catat di sini ada 3 yang menyebabkan kita bisa khawatir. Semua orang bisa khawatir. Ya. Itu satu. Itu kita lihat di Matius 6 ayat 26. Ya, 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung itu? Apa yang kita dapat? Pertama, sumber dari kekhawatiran kita itu terkadang itu dari apa yang kita lihat, apa yang menjadi penglihatan kita di depan, dan itu yang kadang-kadang mempengaruhi cara pandang kita
terhadap hidup, ya, terhadap hidup. Oleh sebab itu, apa yang kita pandang itu kita harus filter. Kita harus filter apa yang kita lihat. Jadi jangan semuanya apa yang kita lihat itu kita telan habis-habisan. Sehingga kalau misalnya kita telan habis-habisan, akhirnya itu akan berpengaruh untuk kita sendiri, bukan berpengaruh untuk orang lain, tapi berpengaruh bagi kita sendiri, khususnya teman-teman yang masih muda tetapi mempunyai semangat muda, tetapi sudah down duluan, melihat sesuatu udah down duluan. No. Jadi ibarat kita masuk ring tinju, kita belum fight, tapi kita udah ngeper duluan, teman-teman ya. Kita udah ngeper duluan, kita udah takut duluan, kita udah, aduh, bisa nggak ngalahin ya, bisa nggak, jalanin dulu. Semua berkata bisa nggak, bisa. Semua khawatir, jangan, jalani dulu. Semua apapun yang ada di depan kita, jalani dulu, terus bawa dalam doa, gitu. Dan biar Tuhan yang bekerja. Jadi lakukan apa yang menjadi bagian kita. Percayalah, Tuhan akan lakukan apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Dan ini perlu teman-teman sadari, sehingga kehidupan kita itu bisa going up into the next level, ya. Jadi teman-teman, sekali lagi, penglihatan apa yang kita lihat itu mempengaruhi kita mau maju atau tidak. We're going forward or not, ya. Kemudian yang kedua itu perasaan, about feeling, gitu kan. Kadang-kadang perasaan itu bisa melampaui segalanya. Karena perasaan takut, karena perasaan was-was, karena perasaan khawatir, takut ini, takut itu. Akhirnya kita tidak bisa berjalan, tidak berdaya, kita lemah, kita udah stagnan hanya di situ. No, jangan itu sampai terjadi dalam hidup kalian, jangan terjadi dalam hidupmu. Karena kalau itu sampai terjadi dalam hidupmu, maka dinamika dalam kehidupanmu itu tidak akan stagnan. Ya, kalau tahu teman-teman, kalau tahu grafik, ya, grafik fluktuatif gitu ya, itu adalah dinamika. Itu adalah dinamika. Jangan flat, ya, jangan flat. Itu kalau misalkan di rumah sakit, kalau flat itu artinya teman-teman udah tahu ya, you're dead, ya kan, mati. Bodoh, jangan sampai seperti itu ya teman-teman ya. Tapi kita harus dinamis. Ya, terkadang kita ada di atas, terkadang kita ada di bawah. Dan itu semua seizin Tuhan. Ya. Tapi semua tinggal kita lihat juga. Ya. Tapi yang jelas adalah itu adalah dinamika hidup. Itu adalah dinamika hidup. Dan kita harus berani melewatinya, kita harus berani berjalan di dalam dinamika hidup itu, karena tetap percayakan bahwa hidup teman-teman itu adalah di tangan Tuhan. Hidup teman-teman itu, masa depan teman-teman itu ada di tangan yang punya bumi dan surga, yaitu Yesus Kristus. Karena orang yang lebih mengutamakan perasaan itu biasanya tuh gampang dimanipulasi iblis, karena dia dalam kondisi labil, sehingga gampang diombang-ambingkan, ya, gampang diombang-ambingkan. Akhirnya
eh, rasa khawatir itu udah melebihi segalanya. Ya, oleh sebab itu kita harus lebih berserah kepada Tuhan. Ya, ini itu ada di apa? Di ayat yang paling terakhir, ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Cukuplah untuk sehari. Jadi teman-teman gak usah khawatir, jalanin aja apa yang masih harus kita jalanin, apa yang harus kita tempuh, kita jalanin ya. Tapi percayalah bahwa sekali-kali pun Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan teman-teman. Dia selalu ada di sisi teman-teman, selalu ada di samping teman-teman gitu. Biar Tuhan Yesus yang memimpin hidup kalian, biar dia ada berjalan di depan gitu, kita di belakang gitu. Jadi jangan khawatir, sekali lagi teman-teman, jalani hidup ini dengan santai, dengan tenang tentunya, dan terus jangan keluar dari koridor Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir itu, yang saya catat itu, kalau misalkan khawatir itu lebih mengarah ke apa yang kita pikiran. Nah, itu dia, pikiran ya. Itu di ayat yang ke-28 di situ ya. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung yang ada di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Ya kan? Pemikiran itu bisa lebih dari segalanya. Coba kita lihat di Filipi 4 ayat yang ke-8 ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kita harus lebih memikirkan yang positif intinya. Kita harus memikirkan suatu hal yang positif, suatu yang benar di hadapan Tuhan, daripada kita harus memikirkan suatu hal yang kadang-kadang belum tentu terjadi. Kita udah takutkan gitu loh. Tapi karena kita sudah memikirkan suatu hal yang khawatir terlebih dahulu, lebih takut lebih dahulu, akhirnya kita nggak akan maju. Akhirnya ketakutan yang ada dalam pikiran kita, dan itu sangat sangat memberatkan kehidupan kita. Jadi jangan sampai kita overthinking. Nah, jangan sampai kita overthinking, jangan sampai kita overlap terhadap apa yang kita pikirkan. Padahal itu belum kejadian, belum tentu kejadian. Tetapi kita udah pikirkan duluan, kita udah menjudgment duluan. Padahal belum tentu. Buang semua kekhawatiran. Taruhkan pikiran kita pada Tuhan. Ada dua hal. Jadi kita harus tahu siapa Tuhan kita. Siapa Tuhan? Ya. Karena kalau kita tahu Tuhan kita siapa, kamu nggak akan pernah khawatir. Bagaimana sih tahu Tuhan kita? Ya, bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Bagaimana kamu bisa ketemu dengan Tuhan? Kamu dengar bersama dengan Tuhan nggak? Dengar-dengarnya oleh apa? Firman. Ya. Ya kan? Karena kita sama-sama tahu ini adalah suara cita Tuhan kepada kita. Gitu. Kita dengar-dengar bersama dengan Tuhan. Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Ada nggak kita bikin 5 menit bersama dengan Tuhan? Nah, itu dia. Jadi kalau kita kenalin siapa Tuhan kita, maka kita akan tenang. Kayak seperti contohnya seorang anak, pada saat dia berjalan bersama dengan orang tuanya, terutama dengan ayahnya atau dengan ibunya, dia akan merasa tenang. Karena dia tahu dia berjalan dengan siapa. Dia berjalan dengan siapa.
Tetapi itu anak pun akan sebaliknya akan takut kalau misalkan orang lain yang menggandeng dia, karena dia nggak tahu orang ini siapa, dia nggak kenal. Jadi itu sangat penting, pengenalan terhadap Tuhan. Dan yang kedua adalah tentukan prioritas. Gitu. Jadi kalau misalkan kita prioritaskan Tuhan, maka Tuhan akan prioritaskan teman-teman juga. Jadi yang paling penting adalah prioritaskan Tuhan. Saat kalian prioritaskan Tuhan, lihat, ada hal-hal yang Tuhan kasih luar biasa dalam hidup. Ya, apa yang nggak pernah kalian pikirkan, apa yang kalian tidak pernah lihat, apa yang kalian tidak pernah cerna apapun, itu terjadi dalam hidup kalian. Yosip, gitu. Tapi apa? Prioritaskan Tuhan di atas segalanya. Number one is Jesus. Itu dulu. Dua hal ini kalau kita bisa jalani, maka kita bisa jalani kehidupan kita sesuai dengan dinamika hidup kita, itu dengan tenang, dengan santai, tentunya bersama dengan Tuhan. Baik, itu saja sharing kita hari ini, dan biar ini menjadi wacana baru bagi teman-teman muda dimanapun teman-teman muda berada, khusus Staryo. Yuk sama-sama kita doa. Allah Bapa yang baik, kami sangat bersyukur Tuhan, Engkau sudah memberikan suatu wacana yang baru terhadap kami semua di tempat ini, dan kami mau terbebas dari semua kekhawatiran kehidupan kami. Dan secara manusia kami tidak mampu, kami tidak kuat, tetapi kami mau percayakan hidup dan masa depan kami di dalam tangan. Engkau adalah penulis kehidupan kami Tuhan, Engkau yang memimpin setiap kehidupan kami Tuhan. Pimpin setiap kami ya Bapa, dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan kami, dan di mana di marketplace kami berada, biar Engkau sendiri yang memimpin dan menyertai setiap kehidupan kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, semuanya kami serahkan hanya di dalam nama-Mu yang kudus. Nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama katakan amin. Maju terus dalam Tuhan, dan God bless you all.